Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Sesaat kami akan mendengarkan firman-Mu, berkuasalah atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Saudara terkasih, tanda tangan dari suatu surat sangatlah penting. Tanda tangan tersebut memperlihatkan keabsahan sekaligus menginformasikan siapa yang bertanggung jawab atas surat tersebut. Jika dalam renungan hari ini Paulus menegaskan kerasulannya yang ditentukan oleh Allah, dia tidak sedang menjual nama Allah demi kepentingan pribadinya sendiri. Dia sedang melakukan penegasan bahwa apa yang disampaikannya, apa yang diberitakannya bukanlah dari informasinya sendiri, bukan dari pemikirannya sendiri, melainkan itu adalah kebenaran yang ia bawakan dari Allah yang memilih dan mengutus dia. Sehingga setiap orang yang mendengar dan menerima firman itu, termasuk kita pada saat ini, kita harus menerimanya dalam kebenaran Allah. Di sisi lain, Paulus juga mau menegaskan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab kepada Allah dalam menjalankan tugas kerasulannya. Maka sekalipun banyak tantangan dan kesulitan yang harus ia hadapi, ia tidak boleh menyerah sebab ia berjuang bersama dengan Tuhan. Ia tidak boleh pula menolak atau berhenti untuk menyampaikan kebenaran Allah hanya oleh karena ia ditolak di kalangan masyarakat, sebab darinya akan dituntut tanggung jawab pengutusan itu sendiri. Saudara terkasih, dari pernyataan Paulus yang kita renungkan pada saat ini, kita mau belajar tentang dua hal. Yang pertama, bahwa firman yang sampai pada kita saat ini adalah ditulis oleh manusia, namun mereka adalah orang-orang yang dipilih dan diilhami oleh Tuhan. Maka tidak ada alasan untuk meragukan kebenaran firman Tuhan yang sampai pada kita saat ini. Lalu hal yang kedua, kita juga mau belajar tentang tanggung jawab dan panggilan kita. Sebagai apapun saudara saat ini bekerja atau di bidang apapun saat ini Anda menekuni hidup keseharian, kita harus mengingat bahwa kita tidak hanya bertanggung jawab pada atasan kita atau pada sesama manusia, melainkan tanggung jawab terbesar kita adalah kepada Tuhan. Jangan bermain-main dalam memberikan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Di hadapan manusia, kita mungkin bisa bersandiwara, bisa menutupi kebohongan, atau bisa lepas dari penghukuman ketika kita tidak benar-benar menjalankan kesibukan kita dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Tetapi kalau tanggung jawab di hadapan Allah, tidak akan ada yang boleh disembunyikan. Semuanya tampak jelas di hadapan Allah. Oleh karena itu, jujurlah dalam bekerja. Tunjukkan tanggung jawab kita kepada Allah. Tuhan memilih dan menempatkan kita dalam posisi atau dalam kegiatan keseharian yang sekarang ini kita jalani. Jadikan kegiatan atau kesibukan atau pekerjaan kita sebagai jalan pemenuhan panggilan kita dan sebagai pemberitaan kebenaran, menjadi berkat bagi sesama karena Tuhan yang mengutus kita di sana
dan Tuhan akan meminta tanggung jawab itu dari kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk penyertaan-Mu. Ajar kami boleh untuk bertanggung jawab kepadamu dan juga kepada sesama kami dalam menekuni kegiatan keseharian kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.